Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sari Isalim dengan NIM 231052061. Di kelas PGMI 4C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video pada kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Membangun Karakter dan Moralitas Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini ada pengertian pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan PKN. Adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. PKN tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang negara dan hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dari karakter positif. Kenapa kita harus penting untuk mempelajari PKN? Di sini pentingnya kita belajar PKN adalah dalam pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda karena yang pertama mengembangkan sikap cinta tanah air dan nasionalisme. Yang kedua, dapat mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, jujur, toleran, dan adil. Yang keempat, dapat mengajarkan pentingnya hidup dalam beragama dan menghargai perbedaan. Di sini juga ada karakter dan moralitas. Definisi dan hubungannya. Karakter adalah sifat atau watak seseorang yang terbentuk dari kebiasaan dan nilai-nilai yang diyakini seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Sedangkan moralitas adalah kemampuan membedakan antara yang benar dan salah serta bertindak berdasarkan nilai-nilai etika. Hubungan karakter yang baik dibentuk oleh moralitas yang kuat. PKN membantu siswa memahami nilai-nilai tersebut dan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada nilai-nilai moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Beberapa nilai utama yang diajarkan dalam PKN antara lain, yang pertama itu ada nilai kejujuran. Di mana nilai kejujuran ini adalah sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Orang yang jujur tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi. Kejujuran menciptakan kepercayaan dan integritas dalam hubungan sosial maupun profesional. Contohnya itu, kita dapat mengakui kesalahan saat melakukan kesalahan, tidak mencontek saat ujian. Yang kedua itu ada tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab ini adalah kesadaran untuk menunaikan kewajiban dan menerima konsekuensi menghadapi akibat dari pilihan yang mereka buat. Contohnya itu, kita dapat menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan tepat waktu, menjaga barang milik umum. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian di sini ada nilai disiplin, yang dimana disiplin ini adalah kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Disiplin menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan menempatkan kepentingan umum di atas keinginan pribadi. Contohnya itu datang tepat waktu, mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian ada keadilan. Di mana keadilan ini adalah sikap memperlakukan orang lain secara setara dan objektif tanpa diskriminasi. Nilai ini mendorong setiap individu untuk memberikan hak kepada orang lain sesuai dengan porsinya. Contohnya itu tidak pilih kasih dalam memberi nilai, membagi tugas secara adil.
Kemudian ada toleransi. Nah, toleransi ini adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan baik dalam hal agama, budaya, ras maupun pendapat. Toleransi membangun kehidupan yang damai dalam masyarakat yang majemuk. Contohnya menghormati hari raya agama lain, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Di sini juga ada semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan adalah rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan dalam perilaku membela dan menjaga nama baik bangsa. Ini mencakup sikap rela berkorban demi kepentingan bersama dan menjaga keutuhan NKRI. Contohnya menggunakan produk dalam negeri, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dan terakhir itu ada anti korupsi dan kekerasan. Nah, di mana nilai ini mencerminkan penolakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang merugikan orang lain secara fisik maupun psikologis. Orang yang menjunjung nilai ini akan bersikap transparan, adil, dan menjauhi tindakan merusak. Dan contohnya itu tidak menerima suap, menyelesaikan konflik dengan dialog, bukan kekerasan. Nah, kemudian di sini juga ada strategi membangun karakter dan moralitas melalui PKN. Ada beberapa strategi dalam proses pembelajaran PKN untuk membangun karakter dan moralitas. Yang pertama itu terdiri dari pendidikan berbasis nilai value-based education. Nah, yang dimana pendidikan yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai moral dan karakter siswa. Tujuannya itu membentuk siswa yang memiliki karakter baik, empati, dan tanggung jawab. Contohnya pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada pembelajaran kontekstual, yang dimana pembelajaran yang menghubungkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Contohnya seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada pembelajaran reflektif, yang dimana pembelajaran yang mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman dan pengetahuan mereka. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Contohnya jurnal reflektif, diskusi reflektif. Kemudian juga ada studi kasus dan diskusi kritis. Metode pembelajaran yang menggunakan kasus nyata untuk mempromosikan diskusi dan analisis kritis. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Contohnya itu studi kasus bisnis, studi kasus sosial. Kemudian ada penguatan keteladanan dari guru, yang dimana guru sebagai role model yang menunjukkan perilaku dan nilai-nilai yang baik. Tujuannya membantu karakter dan nilai-nilai siswa melalui keteladanan guru. Contohnya guru yang menunjukkan empati, kejujuran, dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir itu kegiatan proyek sosial aksi nyata, yang dimana kegiatan ini kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek sosial yang nyata dan berdampak. Tujuan mengembangkan keterampilan sosial,
empati, dan tanggung jawab siswa. Contohnya proyek lingkungan, proyek komunitas, proyek pengabdian masyarakat. Dengan demikian, konsep-konsep pendidikan ini dapat membantu membentuk siswa yang memiliki karakter baik, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian di sini juga ada tantangan dalam membangun karakter melalui PKN. Pengaruh negatif media dan teknologi, kurangnya keteladanan di lingkungan sosial, yang terakhir praktik pendidikan yang masih bersifat teoritis, belum menyentuh aspek pembentukan karakter secara konkret. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan kewarganegaraan berperan vital dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda melalui pengenalan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Peserta didik tidak hanya menjadi warga negara yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab moral. Implementasi pendidikan karakter dalam PKN harus didukung oleh lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.